Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Gimana kabarnya apa Pak? kabar ini? Sehat? Gimana Kabarnya apa Pak kabar ini? sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat, sehat. sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana sehat? Alhamdulillah. Saya juga sehat. Eh, Gimana selama ini pembelajaran di sekolah? Aman? Alhamdulillah aman saja Pak. Cuman baru-baru ini ya ada sedikit masalah lah. Itulah saya rencana mau ketemu Bapak, mau menyampaikan permasalahan itu karena Oh, sudah sudah membuat saya kurang nyaman begitu. Terbawa dalam sholat begitu. Saking beratnya masalah yang menurut saya itu berat, walaupun mungkin menurut kawan-kawan yang lain itu biasa. jadi apa yang membuat kamu sebenarnya berat berada di sekolah saat ini? Gini Pak ya, karena kan siapapun kalau kita tidak diperhatikan Pak ya, kalau kita merasa beda-bedakan dengan kawan-kawan yang lain, ya kan siapapun saya pikir berat lah Pak ya kan. Oke, boleh. Jadi kita akan sharing sedikit ya sama-sama. Mungkin dari sharing kita di Iya Pak. sini, sharing kita bersama bisa menyelesaikan masalah kamu. Iya. Sebenarnya topik yang menjadi kendala kamu pembelajaran saat ini apa? Boleh diceritakan lebih rinci lagi permasalahannya? Iya, boleh Pak. Ini ceritanya ketika guru yang saya maksudkan tadi, ya nggak ada masalah. Tapi masalahnya ketika saya melihat ketika guru itu membuka les privat di rumahnya. Nah, jadi Begitu. ada kawan-kawan yang aktif gitu, yang aktif setiap pulang sekolah, terus sorenya mereka rame-rame gitu mengajak kawan-kawan yang lain untuk ikut les. Nah, dan guru tadi memang alasan ada beberapa hal untuk sementara saya belum ikut. Jadi sejak itu lain dari biasanya. Jadi saya merasa apakah sebab saya nggak ikut les privat ibu itu atau ada sebab-sebabnya lain, saya pun kurang tahu. Jadi ini yang selama ini sudah sangat mengganggu pikiran saya begitu. Oke, boleh. Jadi saya rangkum sedikit bahwa pembicaraan kita hari ini yaitu mengenai motivasi belajar kamu ya di pelajaran ini yang agak menurun karena Ya, kamu beranggapan bahwa sang ibu guru tersebut pilih kasih itu karena kamu bukan bagian ya, daripada proses pembelajaran privat di iya rumah ibu begitu itu Pak. ya. Iya Oke, begitu boleh. Pak. Mungkin sekarang kita akan sama-sama kita mungkin mencari celah ataupun bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Eh, Sangat bagus ya di sini kamu menyampiri saya untuk menanyakan beberapa diskusi di sini, diskusi bersama. Nah, jadi yang harus kamu ingat juga bahwa diskusi kita ini punya target sebenarnya. Jangan sampai pembicaraan kita di sini sia-sia. Pada sore hari ini sebenarnya apa yang kamu harapkan kalau ketika berjumpa dengan saya? Ya, yang saya harap Bapak bahwa setelah ini adalah masukan atau apa yang harus saya lakukan supaya motivasi belajar saya dengan ibu itu tetap seperti biasanya, tidak mempengaruhi semangat belajar saya. Oke, bagus. Kalau begitu Bapak ulang lagi ya. Saya tahu bahwa kamu merupakan salah satu siswa juga di sini yang punya hasil belajar yang memuaskan. Tetapi saat ini kamu Ya, sedang punya satu masalah dengan salah satu guru ya, dan sedang kurang saya tanggapkan lagi bahwa di salah satu pelajaran ini kamu merasa diabaikan oleh seorang guru sehingga menyebabkan ya, kamu ya, kurang minat, motivasi belajar kamu tambah rendah. Dan ya, dengan pertemuan dengan saya ini, kamu berharap bisa menyelesaikan masalah ini, betul begitu? iya betul Pak, betul. Oke, untuk tahap pertama saya boleh bertanya ya, ini beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, ya, kita diskusi bersama ya. Pokoknya di sini dengan saya santai saja. Ya, jadi di sini kita sifatnya mencari Itulah karena saya berani mencari ketemu jalan Bapak karena keluar. selama ini
karena selama ini saya tahu Bapak jarang marah-marah sama anak yang lain gitu kan, mungkin saya berani. Kalau sama guru-guru yang lain saya agak yang merasa takut pula. Tapi sama Bapak saya merasa ya itu. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya sama saja sama guru, cuma mungkin berbeda dalam hal pendekatan saja. Saya pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, seberapa yakin kamu bahwa sikap guru tersebut mengabaikan kamu? Apa contoh-contoh yang menggambarkan guru tersebut mengabaikanmu? Iya, ada. Misalnya materi kan ada sesi bertanya gitu kan. Ketika sesi bertanya, kalau dulu saya malah sering dapat kesempatan bertanya duluan gitu daripada teman-teman yang lain. Ya, coba kamu Tapi sekarang kayaknya saya bertanya pun itu kayak kurang respon gitu. Ada hal lain mungkin dari pelajaran contoh, di sini. Salah satu contoh. Kemudian ada hal lain. Kemudian di luar pelajaran juga ada Pak. Ketika misalnya coba ceritakan. ketemu di lingkungan sekolah juga, tapi bukan di kelas kan. Kalau dulu kan adalah tegur sapa begitu. Gimana kabarnya hari ini? Tapi selama ini enggak. Bagaimana dengan pelajaran yang lain? Apa kamu merasai hal yang sama selain pelajaran ini? Oh enggak. Enggak, yang lain enggak. Iya. Bayar kan. Ini supaya lebih tepat sasaran ya. Saya boleh tanya ya? Ya boleh Pak. Ini kan sifatnya kita di sini sharing, kamu sharing dengan saya nggak apa-apa. Saya mungkin nggak akan membicarakan kepada yang lain juga. Boleh tahu mata pelajarannya apa di sini? Yang kamu maksud itu? Ya, bahasa Indonesia Pak. Oh, bahasa Indonesia. Oh iya. Laksanakan les privat. Ada lagi nggak hal-hal yang lain selain perasaan kamu sekarang ini kan ada dua macam ya, motivasinya rendah dan juga hasil belajarnya rendah. Kira-kira dari hasil belajar ini apa faktor yang lain selain kamu tidak mengikuti privat bersama guru tersebut? Oh, ada alasan yang lain Pak. Yang pertama memang saya ada belajar sendiri di rumah kan. Kakak saya pun ada ketika sore-sore itu sering makan ada piring-piring yang nggak tercuci gitu. Karena kesibukan seperti itu sebenarnya ingin bantu mama gitu. Sehingga saya paham. Saya paham di sini bahwa kamu selain sebagai siswa juga sebagai seorang anak di sini yang memang kita memiliki tanggung jawab ganda ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi di sini kita harus fokus sedikit tentang proses pembelajaran di sekolah. Kira-kira apa alasan sebenarnya kamu tidak bisa bergabung les privat dengan kawan-kawan kamu yang lain? Rencana sih ada Pak, cuman untuk sementara aja belum, mungkin ya. Kira-kira menurut kamu dengan pembelajaran privat itu bisa membantu nggak kita dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas yang kita tahu bahwa sekarang ini kan di masa pandemi ini durasi kita belajar di sekolah itu kan jauh lebih singkat. Kira-kira menurut kamu privat itu bisa membantu nggak? Bisa Pak, pasti bisa. Ya, karena itu kan kita lebih fokus ya sebenarnya kalau sudah belajar privat begitu ya. Ya. Cuma itulah masalahnya. Saya belum ngomong ke mama saya, ke kakak saya. Kalau mereka nanti sudah mengizinkan ya siap. Dan kalau masalah saya dengan guru itu hanya karena ini, ya barangkali mungkin juga satu solusi juga Pak ya. Dan mudah-mudahan sikap guru itu ke saya mungkin akan berubah Pak ya. Oke, gini dalam ini kamu juga harus pandangan kembali kan. Saya tanya sekali lagi nih untuk mengulang lagi. Seberapa yakin kamu bahwa tindakan guru tersebut memang mengabaikan kamu? Apa ini hanya perasaan saja atau apa? Coba jelaskan sedikit. Iya, pertama kan dari pengamatan saya Pak, kemudian karena sudah sering-sering ya terbawa sendiri ke perasaan gitu. Oke.
Saya sebagai guru di sini saya berharap itu cuma perasaan kamu saja ya. Semoga memang tidak ada hal-hal yang terabaikan, baik kita mendapatkan privat di rumah guru tersebut. Jadi sebenarnya semua siswa di sekolah itu berhak mendapatkan perhatian yang sama. Sebenarnya idealnya kita belajar di masa pandemi ini menurut kamu dengan dengan sesingkat-singkatnya jadwal durasi pembelajaran gitu ya, sudah dipangkas segala macam dengan protokol yang sulit. Bisa belajar. Oke, selanjutnya boleh saya tanya, ini menyangkut dengan hasil belajar bahasa Indonesia ini ya. Apa aja yang sudah kamu lakukan sebenarnya untuk mengantisipasi ataupun untuk menanggulangi nilai yang kurang ini? Sedangkan kamu bilang bahwa kawan-kawan kamu ini mendapatkan nilai yang relatif lebih tinggi daripada kamu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa menyaingi mereka nilainya? Ya, saya tetap, walaupun saya belum les privat sama ibu itu, saya tetap masih fokus pada belajar, mengulang pelajaran, ya, seperti masa-masa yang lalu. Jadi menurut kamu pembelajaran kamu masih seperti biasa, cuman sekarang dengan kondisinya yang berbeda, memungkinkan ada teknik pembelajaran yang baru untuk menutupi hal-hal yang tadi. Apakah menurut kamu privat ini bisa nggak bisa mempengaruhi hasil belajar kamu nih? Kalau misalnya kamu nanti bergabung dengan privat, apakah menurut kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik? Barangkali ya, Pak. Mungkin salah satu cara, Pak, begitu ya. Oke, baik. Nah, di sini saya bisa menelaah beberapa informasi tentang kamu, kenapa kamu sebenarnya tidak bisa hadir ke privat, bagaimana proses pembelajaran saat ini, dan juga hasil belajar kamu yang cenderung turun di salah satu mata pelajaran di kelas ini. Ya. Iya. Sebenarnya dari hasil diskusi kita di sini, ada beberapa hal nggak yang kamu tangkap, yang bisa kamu pahami setelah diskusi kita tadi ini? Ya, ada, Pak. Oke, yang pertama menurut kamu apa? Antara lain tadi Bapak coba mengarahkan saya untuk bisa les privat begitu, untuk menambah, untuk mendongkrak nilai saya yang selama ini ya sudah turun, ya, dan mudah-mudahan itu bisa saya jalankan, Pak ya. Kemudian yang kedua Bapak untuk sementara tidak menyalahkan guru tersebut, karena barangkali ini hanya perasaan saya saja. Ya, begitu, Pak. Ada yang lain? Coba, mungkin ada makna-makna tersirat dari diskusi kita tadi mengenai situasi kamu dulu ini. Situasi kamu dalam proses pembelajaran dan juga bagaimana motivasi kamu saat ini di sekolah. Iya, Pak, pasti karena motivasi saya belajar bahasa Indonesia saya dengan guru ini sudah menurun ya. Saya usahakan ke depan agar lebih ini lagi, bisa seperti dulu lagi lah, Pak. Oke, ini harus ya. Kalau saya punya usul boleh. Bagaimana? Ini usulan saya saja. Oke, boleh kita akan diskusi sama-sama. Mungkin ini merupakan salah satu yang jalan keluar dari hal yang sama dengan, sehingga nanti saya punya kesimpulan sendiri bahwa ini memang hanya perasaan saya saja sebenarnya. Oke. Nah, ini saran kamu salah satunya bahwa untuk membuktikan kekhawatiran kamu saat ini dalam proses pembelajaran ini kan. Iya, Oke, sebenarnya ada banyak gitu kan, ada banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan sebenarnya. Kamu siswa berprestasi di sekolah, nama kamu juga masih mentereng lah di lingkungan sekolah, guru-guru juga masih mengharapkan prestasi belajar kamu ini masih harus karena kan kamu merupakan siswa berprestasi juga di sekolah. Jadi sebenarnya kita fokus saja ke satu pelajaran ini karena menurut saya lihat dan juga yang lain di pelajaran lain kamu tidak ada masalah ya. Kira-kira apa yang perlu kamu ubah saat ini? Nah, mungkin di sini kan ada permasalahan apa yang perlu kamu ubah dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu di kelas bersama ibu tersebut ataupun di rumah.
Kira-kira hal Eh, apa yang bisa kamu ubah? apa ya? Ya barangkali sikap saya yang seperti dulu itu harus saya kembalikan lagi, Pak. Ya, semangat belajar saya yang seperti Iya, dulu, betul. saya tetap akan berusaha bertanya, tetap akan berusaha menanggapi seperti seperti dulu, dan saya tetap akan bergaul dengan teman-teman yang lain seperti biasanya. Ya, Ya, saya mengharapkan semangat kamu sama seperti biasa ya. Jadi mungkin ini bisa juga salah satu menyelesaikan masalah kamu. Selanjutnya, ya, selain hal ini ada nggak hal-hal yang lain dapat kamu lakukan? Selain mengubah yang dari, kalau tadi kita berbicara tentang internal kamu, yang dari diri kamu sendiri, tapi dari hal-hal di luar lain yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia ini? hal yang lain barangkali seperti yang saya bilang ke Bapak tadi, saya akan berusaha ke depan untuk juga bisa ikut les privat tadi, walaupun untuk sementara waktu belum bisa. Bagaimana sebenarnya kamu bisa mengatur waktu ini? Sedangkan kayak kamu bercerita tadi bahwa kamu harus membantu orang tua di rumah, bahwa kita juga ada pekerjaan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kamu akan merencanakan mengikuti privat dengan kawan-kawan yang lain. Bagaimana cara kamu mengatur waktu ini? Nggak Oke, lama terus, saya rasa ya, misalnya 30 menit gitu kan, saya rasa itu belajar. ya bagus bagus sekali. Saya rasa kamu sudah Ya, bisa mengatur waktu ya. Nah, saya sudah tahu bagaimana skala prioritas sekarang. Apalagi di sini di pelajaran di sekolah ini, kita di SMA di sini kan memang tuntutan belajarnya itu jauh lebih tinggi daripada jenjang-jenjang yang lain. Apalagi kamu akan dipersiapkan tahun depan untuk lulus di SMA. Sebenarnya ada nggak ide-ide lain yang selain yang kamu utarakan tadi? Sangat bagus ya. Saya suka dengan bagaimana kamu bisa mengatur waktu. Kamu juga tidak mengabaikan orang tua, walaupun sebenarnya itu pekerjaan-pekerjaan kecil. Kamu akan mencoba mengikuti les privat, itu saya sangat senang ya. Dan juga hal yang paling saya senang itu kamu akhirnya mau memotivasi diri sendiri lagi, mewacanakan akan kembali semangat gitu ya. Saya, iya, saya rindu iya Pak. kamu yang dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya ada nggak tambahan yang lain yang menurut kamu bisa lakukan? Sebenarnya itu kamu punya kekuatan di situ, kamu punya punya hal-hal di sini yang sebenarnya diri kamu sendiri itu tahu. Nah, hal ini yang bisa mengubah mengubah kamu menjadi seorang siswa berprestasi seperti dulu. Ada nggak hal yang lain selain kamu bisa manajemen waktu, kamu akan melaksanakan introspeksi diri ya untuk mengubah motivasinya itu meningkat lagi? Ada nggak hal lain? Ya barangkali itu Pak, lah itu kan Ya, konsisten, konsisten. konsisten ya. Dan saya berharap hal itu selalu ada begitu. Yang selama ini saya khawatirkan itulah, kadang-kadang saya merasa. Saya suka jawaban kamu di sini. Kamu sudah merubah ya dari pembicaraan kita di sini. Saya mau pembicaraan kita di sini berlanjut gitu ya. Sebenarnya Ya, kamu yakin nggak bisa melakukan ini semua? mudah-mudahan Pak, saya akan berusaha sekuat mungkin. Istilahnya Pak, udah merasa down, udah merasa semangat saya udah merasa lemah lagi, saya akan jumpai Bapak lagi. Boleh Ya, Pak, ya. terpancar aura akan bersemangat lagi ya. Mudah-mudahan periode menyelesaikan segala masalah ya. Nah, tapi karena memang semua siswa di sini yang anggap sama juga. Kapan waktu yang tepat kamu untuk merecycle ulang jadi permasalahan-permasalahan kamu di sini, pikiran-pikiran yang sudah kusut itu menjadi motivasi tinggi lagi, membuat wacana untuk melaksanakan privat? Kapan sebenarnya akan kamu laksanakan? Ya, saya berharap secepatnya Pak ya. Saya pulang ini, nanti pulang dari sekolah ini nanti akan ketemu kakak saya akan ceritakan jadi bahwa saya sudah jumpa sama Bapak. Kemudian nanti saya juga akan bercerita dengan Mama ya. Bagus. Ya. Kamu komit kan dengan segala penjelasan kamu, perencanaan kamu tadi, komit? Iya, mudah-mudahan Pak. Oke.
saya bisa rangkum sedikit, kamu di sini sudah mempunyai motivasi sebagai salah satu bagian daripada meningkatkan hasil belajar. Saya dari penjelasan kita hari ini, kita duduk singkat hari ini, manfaat apa yang bisa kamu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, banyak sekali. Banyak sekali Pak, antara lain tadi kan semangat saya yang sudah merasa down gitu kan, dan suudzon saya ke guru tadi, perasaan yang tidak baik saya ke guru tadi, mudah-mudahan berkurang dengan sebab ini ya. Jadi nak, dari segala macam cerita kamu tadi, Bapak sangat senang ya, sangat senang kamu bisa merencanakan aksi kamu sendiri. Saya akan mendukung. Pokoknya segala macam permasalahan yang terjadi sama kamu, kamu dapat menyelesaikan. Kita ingat bahwa Allah tidak akan salah tanpa adanya solusi. Jadi peran saya di sini sebagai guru kamu di sekolah, kamu juga bisa kapanpun bisa menjumpai saya kalau misalnya nanti kamu butuhkan dalam penyelesaian masalah. Baik. Alhamdulillah tadi telah berlangsung dengan kasus tentang tentang siswa yang tidak mengikuti les dan dia merasa gurunya seperti kurang memperhatikan dirinya, ya, tidak bersikap tidak adil. Baik, langkah dalam model Tirta di sini adalah nama coachnya Pak Multaza, sedangkan coachnya adalah Pak Salamuddin, saya sendiri sebagai pengamat. Nah, di langkah dalam model Tirta, tujuan ataupun yaitu menyampaikan tujuan coaching, komentar saya adalah di sini koas berhasil mengarahkan koci menyampaikan tujuan dari pertemuan tersebut. Nah, jadi tercapai apa itu tersampaikanlah apa maksud dari tujuan mereka untuk bertemu. Untuk langkah kedua yaitu identifikasi, di sini saya melihat koas telah mampu berperan menjadi pendengar yang baik dan aktif, ditunjukkan dengan kesabaran dalam mendengar, ini sangat penting. Kemudian gestur yang rileks dan nyaman sehingga koci nyaman menyampaikan permasalahannya. Kemudian dari pembicaraan yang dilakukan oleh koas dan koci, koas di sini mampu memandu koci melalui keterampilan bertanya sehingga koci menyampaikan permasalahan yang dihadapi secara rinci dan runut. Di sini keterampilan bertanya dari si koach telah saya nilai baik. Kemudian dalam identifikasi ini juga koas berhasil menggali potensi diri ataupun kekuatan koci sehingga koci menemukan kekuatan diri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Itu adalah langkah Tirta tentang identifikasi dan saya melihat apa yang telah dilakukan koas seperti yang telah saya sampaikan. Untuk langkah ketiga, rencana aksi. Di sini koas juga berhasil menggali rencana dari koci dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Tidak mengarahkan koci, tidak menginterupsi, bahkan sabar untuk mendengarkan sehingga rencana si koci dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi disampaikan oleh koci satu persatu dan diapresiasi dengan baik oleh koasnya. Untuk langkah keempat, tanggung jawab, ya. Di sini koas memberikan pertanyaan, ya, yang dapat mengarahkan koci menyampaikan komitmen kuatnya untuk menjalankan rencana yang telah koci susun, sehingga koci dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian koas memberi penghargaan, apresiasi baik secara verbal dan gestur, bahasa tubuh, sehingga hal ini tentu saja semakin berdampak baik pada kocinya. Koas juga memotivasi dan mengajak koci untuk fokus, semangat, dan memposisikan diri sebagai mitra dari koci.
memposisikan diri sebagai mitra dari Koci ini sangat dibutuhkan oleh Koci, sehingga dia merasa nyaman dan mengajak Koci untuk terus berani menghadapi permasalahannya dan akan menjadi mitra jika ada kendala yang dihadapi, dan mereka akan berdiskusi kembali. Saya rasa demikian.